Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Semoga kita selalu ada dalam berkah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini meneruskan terkait dengan budaya. Waktu, kembali kepada terkait dengan waktu. Waktu itu tidak bisa diulang. Waktu itu tidak bisa dikejar dan juga tidak bisa ditinggalkan. Waktu itu tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Waktu itu menjadi ukuran nilai dalam aktivitas kita sebagai manusia. Namun semuanya akan rugi. Semua manusia yang memiliki nilai karena waktu itu akan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan saling mengingatkan kebenaran dalam kesabaran dan juga saling mengingatkan sabar dalam kebenaran. Aktivitas manusia kemarin sudah saya sampaikan terkait interaksi dengan benda mati, hewan, tumbuhan, siluman, setan, iblis, dan malaikat. Kali ini aktivitas yang disampaikan terkait dengan pergumulan manusia dengan jin. Pergumulan manusia dengan jin ini sangat menyenangkan, menjadi favorit di sebagian besar kalangan. Jika malaikat ada di dalam kepala, iblis ada di kemaluan, setan ada di perut, maka jin ini posisinya ada di limfa. Pergumulan manusia dengan jin itu kita bagi ke dalam beberapa peran. Yang pertama, peran terkait dengan kesaktian. Sangat manusiawi ketika orang itu terkena pisau berdarah, tetapi ada orang yang terkena benda tajam atau pisau tapi tidak berdarah. Sangat manusiawi ketika orang itu dipukul sakit, tetapi ternyata ada orang yang dipukul tidak sakit. Kemudian dari mana kesaktian-kesaktian itu? Nah, disinilah sebenarnya peran jin masuk. Jika peran siluman untuk kekayaan, kemudian peran setan untuk motivasi mengejar harta atau uang, kemudian iblis untuk membuat orang lupa kepada Allah, maka peran dari jin adalah menjadi parasit. Cara kerja jin itu seperti ini. Tapi perlu ditegaskan dulu begini. Dalam pemikiran awam, orang yang kemasukan jin, setan, iblis itu haruslah yang kesurupan. Jadi kalau ada orang yang kesurupan, maka itu adalah orang yang kemasukan jin gitu. Padahal sesungguhnya seseorang yang kemasukan jin atau karakter jin itu tidaklah harus kesurupan. Sekali lagi, orang yang kemasukan jin itu tidak selalu kesurupan. Karakter jin itu adalah sufiyah, air menghanyutkan. Efeknya ria. Efeknya hanya ria. Jadi ketika seseorang mewiridkan sesuatu, baik itu ayat maupun sholawat untuk tujuan selain Allah, seumpama begini, baca ayat ini sekian ribu kali, maka nanti kamu tidak akan mempan dibacok.
baca sholawat ini maka nanti kamu bisa mengusir kuntilanak. Ayat itu, sholawat itu pada prinsipnya netral. Ayat itu netral sebagaimana halnya KUHP. Walaupun Anda menghafal KUHP, tetapi perilaku Anda melanggar KUHP, maka KUHP itu tidak bernilai. Walaupun Anda mau membacakan, mewiridkan, bahkan menghafal Al-Quran, tetapi apa yang terkandung dalam Al-Quran itu tidak kita aplikasikan, maka menjadi percuma, tidak bernilai. Jadi pada prinsipnya ayat itu netral karena itu alat. Nah, ketika sebuah ayat atau suatu ayat itu kemudian disakralkan, diwiridkan untuk sebuah kepentingan, katakanlah kesaktian, berarti urusannya menyeleweng dari Allah, maka disitulah peran jin masuk. Jadi kalau orang sakti itu pasti dibantu jin. Itu pasti dibantu jin. Ketika Anda mengamalkan suatu ayat dengan niat untuk katakanlah kesaktian, walaupun semua mengatakan Allah, itu jin yang masuk, asli begitu. Kenapa jin sangat suka dengan manusia? Jadi begini, jin itu umurnya panjang, maka nilai ibadahnya rendah. Manusia itu umurnya pendek, maka nilai ibadahnya tinggi. Jin menginginkan nilai ibadah yang tinggi tanpa harus bekerja keras beribadah. Maka dia mencuri pahala, menjadi parasit dalam kehidupan manusia. Kalau Anda mewiridkan sesuatu, seandainya itu ada nilai ibadahnya. Kalau Anda sholat, seandainya ada nilai ibadahnya. Tetapi karena Anda mempekerjakan jin melalui wirid untuk ayat-ayat kesaktian tadi, maka pahala Anda dalam beribadah diambil oleh jin sebagai bentuk pembayaran, sebagai bentuk timbal balik terhadap apa yang jin lakukan kepada kita dalam menolong orang itu, atau dalam menolong kita lah yang menggunakan, dalam menolong orang tersebut, ketika dibacok, ketika dipukul dan lain sebagainya. Jadi mega drama jin itu ya begitu. Mega sinetronnya luar biasa. Ketika seseorang mengamalkan ayat, mengamalkan puasa, mengamalkan ayat dengan tujuan bigorillah, itu nanti akan ada utusan dari jin untuk membantu orang itu. Nanti ketika orang itu sudah selesai wiridnya, kemudian dites, diuji coba, dan kemudian bisa menyembuhkan orang yang sakit umpamanya, atau orang yang kesurupan, maka drama kolosal selanjutnya adalah mereka berkomunikasi bahwasanya jin yang ada di orang kesurupan itu diminta pergi. Supaya apa? Supaya orang yang mengobati naik pangkat. Jadi mereka itu mega drama aslinya. Jadi tidak usah bangga ketika kita bisa menyembuhkan akibat atau karena disebabkan oleh tirakat yang luar biasa. Karena belum tentu itu tembus ke langit. Hanya sedikit segelintir orang yang memang memiliki kemampuan untuk keselamatan itu dari langit. Karena pola Allah menyelamatkan manusia itu bukan dengan bebas bacok, anti bacok, anti cukur, bukan. Kalau Allah menyelamatkan manusia dari begal umpamanya, caranya itu adalah Allah membalikkan hati begal itu supaya tidak membegal orang yang akan diselamatkan. Tetapi kalau jin polanya beda. Pola kerja jin dalam penyelamatan terkait kesaktian, dia akan masuk ke orang yang dianggap lawan, kemudian memanas-manasi lawan, kemudian jin itu balik lagi ke diri orang yang mewiridkan tadi. Ketika terjadi perkelahian, orang yang mewiridkan selamat karena dilindungi jin. Jadi megadramanya seperti itu, luar biasa itu megadrama jin itu. Dan sangat menyenangkan karena apa? Mudah sekali mengundang jin itu, kesurupan ditanya. Manusia ini kan akalnya lengkap ya. Ada jasad, ada akal, ada ruh, ada nafsu.
Jin itu kan hanya punya nafsu, zat dan nafsu, punya ruh, kemudian nafsu, tidak punya akal. Kok mau nanya sama makhluk yang tidak punya akal gitu loh? Akalnya di mana gitu loh? Jadi pola jin dalam membantu manusia untuk kesaktian itu berdampak pada timbal balik pahala. Jin itu kerjanya mengambil pahala. Jin itu merampok pahala. Sebanyak apapun pahala yang kita kumpulkan, seandainya aktivitas kita meminta bantuan terhadap jin, maka sebenarnya nilai-nilai pahala kita itu hilang. Bukan hilang, diambil sama mereka. Kenapa jin sangat berhasrat terhadap pahala manusia? Karena nilainya tinggi. Jadi pergumulan manusia dan jin yang pertama adalah terkait dengan kesaktian. Jika orang itu lebih sakti, maka jin yang datang juga ada jin bosnya, komandannya. Jin itu kan komandannya ada dua. Satu Jal-Jalut atau Goliat, itu posisinya di Jombang. Goliat atau Jal-Jalut itu raja jin itu di Jombang. Dia dulu manusia kemudian masuk ke alam jin, jadi raja jin. Satu lagi Jafaron atau Japaroni itu di Timur Tengah. Itu raja jin itu dua itu. Kalau yang masuk itu raja jinnya, yang membantu orang tersebut adalah raja jinnya, kemudian mengalahkan orang yang kerasukan umpamanya sebagai anak buahnya, itu aslinya mereka komunikasi, kamu keluar ya nanti, tapi menjerit-jerit supaya terkesan kamu itu sakit dan kalah, panas. Kita membacakan ayat terhadap orang kesurupan, kemudian teriak-teriak panas, itu mega drama aslinya. Apa mega sinetronnya, apa mega dramanya? Supaya orang yang membacakan ayat itu kembali timbul keriaannya, kembali timbul arogansinya gitu. Ayat itu netral. Sebelum kita lahir, jin, setan, iblis itu lebih dulu menghafal atau membaca Quran. Ayat itu netral. Tetapi memang ada orang yang membacakan ayat bisa mengusir jin, ada. Tapi kalau orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, tidak perlu membaca ayat. Karena apa? Ayat-ayat Al-Qurannya sudah teraplikasi dalam kehidupannya. Setan, jin, iblis pun segan terhadap orang yang sudah mengaplikasikan ayat Quran dalam kehidupannya daripada orang yang hanya membaca dan membaca tanpa aplikasi. Itu. Jadi pergumulan manusia dengan jin yang pertama terletak pada kesaktian. Itu sekarang sedang rame di YouTube juga banyak. Menyebut nama Allah, nama Rasulullah, aslinya jin. Saya pastikan aslinya jin. Kami sudah cek semua di Spirit yang main-main dengan dukun santet lah, itu aslinya mega drama jin. Hebat, memang jin itu luar biasa hebat. Itu sudah kami cek di Spirit, sudah kami tanya langsung ke Jal-Jalut dan Japaroninya, itu aslinya mega drama. Oleh karena itu kami dari tim Raja Nusantara mengingatkan, janganlah untuk kesaktian-kesaktian seperti itu. Tidak perlulah sakti-sakti buat apa. Yang penting kita selamat. Bagaimana cara kita selamat? Pasrahkan saja kepada Allah. Ya Allah, saya mohon keselamatan. Sudah urusan Allah gitu. Apakah ketika kita ingin dibegal tiba-tiba motor kempes berhenti? Kan bisa saja. Demikian terkait dengan jin dan kesaktian. Jadi kesaktian itu bukan datang dari Allah, tetapi datangnya dari jin. Maka hindarilah seandainya kita ingin pahala kita tetap utuh. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.